Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kita semua berada. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai segala sesuatu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan memasuki materi baru. Judul materi tersebut adalah bentuk aljabar. Unsur-unsur aljabar. Perhatikan slide tersebut. 2x tambah 4. 2 itu koefisien, x itu variabel, sedangkan 4 itu adalah konstanta. Oke, 2x tambah 4. Tadi udah Ibu jelaskan, 2 itu koefisien, x itu variabel, 4 itu konstanta. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya 6x tambah 4y tambah 5x kurang 7y tambah 9. Koefisien pada suku 6x adalah 6, 4y adalah 4, 5x adalah 5, dan minus 7y adalah minus 7. Selanjutnya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dari A, B, C, sampai Z. Ingat, variabel itu nilai yang belum diketahui dan dilambangkan dengan huruf kecil antara A sampai Z. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memiliki variabel. Faktor. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, dengan A, P, dan Q bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Contoh, 5x dapat diuraikan menjadi 5 kali x atau 5x diuraikan menjadi 1 kali 5x. Jadi, faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5, x, dan 5x. Suku. Suku dibagi dua jenis, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya yang sama. Contoh, 5x dan min 2x karena variabelnya x. Kemudian 3a pangkat 2 dan a pangkat 2 karena mereka sama-sama a pangkat 2. Selanjutnya y dan 4y. Mereka memiliki variabel yang sama yaitu y. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu tidak sama. Contohnya bisa kalian lihat itu di tabel. Oke? Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 2a pangkat 2, min 4xy. Kemudian, suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. 2x tambah 3,
A kuadrat kurang 4, 3X kuadrat kurang 4. Kemudian, suku ketiga atau suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contoh, 2X kuadrat kurang X tambah 1. 3X tambah Y kurang XY. Dia jadi 3 suku. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Oke, ingat ini ada catatannya. Bentuk aljabar suku 2 disebut juga dengan binom. Bentuk aljabar suku ketiga disebut atau suku 3 disebut juga dengan trinom. Sedangkan bentuk aljabar suku banyak disebut polinom. Nah Ibu, jangan sampai seperti gambar yang di atas ya. Kali ini Ibu akan memberikan tugas di 3.2. Buatlah kesimpulan dari materi yang kamu pahami dari materi yang di atas. Operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kalian memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel atau peubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 1, 3A tambah 4. Kita kalikan 3 kali A terlebih dahulu, dapat 3A. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Itu menggunakan sifat distributif. Kemudian min kali X, min X. Min kali min 4 jadi plus 4. 5N kali X, 5NX, 5N kali 2Y sama dengan 10NY. Kemudian 5N kali 3 sama dengan 15N. Jika pada bentuk aljabar 5X tambah 3Y, maka variabelnya X diganti dengan 2 dan variabel Y diganti dengan 4. Maka diperoleh 5X tambah 3Y. Karena X tadi diganti 2, maka semua yang nilai X diganti 2. 5 kali 2 tambah 3 kali Y. Y-nya kan tadi diganti 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 10 tambah 12. Proses penggantian variabel dengan suatu bilangan disebut dengan proses substitusi. Penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Tetapi, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Kalau tak sejenis, dia tidak bisa dilakukan. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan menggunakan sifat distributif. Contohnya, 4X tambah 3Y. 4 tambah 3. Karena sama-sama variabel X, langsung dijumlahkan. 4 tambah 3, X sama dengan 7X. Kemudian 6A kurang 4A kurang 2A. Tambah 3A. Karena semua variabelnya sama, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan. 6 kurang 4 kurang 2 tambah 3. Sama dengan 3. Selanjutnya nomor 3, 8A tambah 7B tambah A kurang 3B. Kali ini soalnya ini posisinya dia tidak diurutkan. Maka terlebih dahulu kita urutkan. Yang variabel A kita kumpulkan dengan variabel A, yang variabel B kita kumpulkan dengan variabel B. Maka 8A tambah A tambah 7B kurang 3B. 8 tambah 1 itu 9, jadi 9A. Kemudian 7B kurang 3B, jadi 4B. Operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain A. Sifat kumulatif, penjumlahan yaitu
A tambah B sama juga dengan B tambah A. Perkalian yaitu A kali B sama juga dengan B kali A. Itulah sifat kumulatif. Kemudian sifat asosiatif, penjumlahan yaitu A tambah B tambah C. Sama juga dengan A tambah B tambah C. Perkaliannya A kali B kali C sama juga dengan A kali B baru dikali C. Kemudian sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B tambah C sama juga dengan A kali B tambah A kali C. Pada perkalian antara suku aljabar, kita harus menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Perkalian satu suku dengan suku 2 atau suku banyak. Contoh, 6x kali x kurang 2y. Maka kita gunakan sifat distributif untuk menyelesaikannya. 6x kali x, 6x kuadrat. Kurang 6x kali 2y sama dengan 6 kali 2, 12. Maka minus 12xy. Kemudian yang B, 8a kali 3ab kurang 2ab kuadrat kurang 8ab. Ingat, karena ada kuadrat, itu bisa kita terakhirkan atau kita dulukan untuk mengalikannya. Yang pertama, kita kelompokkan dulu yang sejenis. Yang sejenis ada 3ab dan minus 8ab. Maka kita kalikan. 8a kali 3ab kemudian 8a kali minus 8ab, kemudian 8a kali minus 2ab kuadrat. Tadi kan ada yang sejenis, maka kita kurangkan terlebih dahulu. 3ab kurang 8ab, jadi minus 5ab. Minus 2ab-nya kuadratnya tetap, karena kan dia tidak ada dikurangkan atau dijumlahkan, dia sendiri. Baru kita kalikan. 8a kali minus 5ab kurang 8a kali 2ab kuadrat. 8 kali minus 5 minus 40a kuadrat b, karena a-nya ada 2. Kurang 8 kali 2, 16. A kuadrat b kuadrat. Kemudian kita substitusikan ataupun kita bagi sama-sama bagi minus 8. Minus 40 bagi minus 8, 5a kuadrat b tambah, karena min kali min plus, 16 bagi 8 itu 2, maka 2a kuadrat b kuadrat. Oke, kalau mau lebih jelas lagi, coba nanti kalian baca, kalian stop video yang ini. Ini dia dijelaskan secara detailnya tapi tidak pakai contoh soal. Contohnya, ini contoh yang lain lagi. Tentukan hasil kali dari x kurang 4, x tambah 4. Di sini kita harus menguasai perkalian dan paham tanda. Penyelesaiannya, x kita kalikan x tambah x kali 4 tambah min 4 kali x tambah min 4 kali 4. X kali x kuadrat tambah 4x kurang 4x kurang 16. X kuadrat tetap x kuadrat karena x dan min 4x itu variabelnya sama, kita selesaikan terlebih dahulu. 4 kurang 4x sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis. Kemudian min 16. Jadi hasil dari x kurang 4 kali x tambah 4 adalah x kuadrat kurang 16. Oke, kita masuk ke tugas 3.3. Tentukan hasil dari beberapa soal tersebut. Semangat! Penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk aljabar.
Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk aljabar sama seperti penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Apabila penyebutnya sudah sama, maka operasi penjumlahannya atau pengurangannya dapat langsung dilakukan pada pembilangnya. Secara matematis ditulis A per B tambah C per B sama dengan A tambah C per B. Namun jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Contoh, selesaikanlah operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan berikut. A, 3AB per 4Z tambah 5AB per 4Z dan B, 2X per Y kurang 4X per Z. Perhatikan penyelesaian penjabaran dari soal di atas. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Secara matematis dirumuskan dengan A per B kali C per D. A kali C, B kali D. Maka B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Contoh, selesaikan perkalian pada pecahan aljabar berikut. 2X per A kali 4B per Y. Maka 2 kali 4 kali X kali B per A kali Y, maka 8XB per AY. Pembagian dalam bentuk aljabar. Pembagian pada pecahan sama artinya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Secara matematis, pembagian pecahan ditulis sebagai berikut. A per B tambah C per D sama dengan A per B kali C kali, kan tadi kan C per D, ini kita balikan D per C. Dengan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Hitung operasi pembagian dari bentuk aljabar berikut. 3A per 2X bagi X per 4A. Maka ingat, tadi ada yang kita balikan kan? Oke, 3A per 2X bagi X per 4A. Kita balikan. 4A-nya ke atas per X. Jadi 3A kali 4A, 12A kuadrat. Kemudian 2X kali X, 2X kuadrat. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya memiliki faktor persekutuan atau faktor yang sama. Maka untuk menyederhanakan pecahan ini kita harus mencari faktor persekutuan terlebih dahulu. Oke, perhatikan contohnya. 8ax kuadrat tambah 24. Ingat, 8 kali berapa menghasilkan 24? Itu harus kita ingat, ataupun kita harus cari faktornya terlebih dahulu. Oke, 8ax kuadrat tambah 24xy kuadrat, maka menyederhanakan pecahan tersebut 8x kali ax, karena x kuadrat, x-nya harus ada 2. Karena di sebelah juga ada 24xy kuadrat, ada x-nya, maka untuk mencapai 24 itu 8 kali 3, berarti 3. X-nya kan udah ada 8x, jadi y kuadrat. Jadi faktor dari 8ax kuadrat dan 24xy kuadrat adalah 8x. Oke. Selanjutnya coba kalian selesaikan tugas 3.4. Selamat mengerjakan. Oke, kita udah masuk penghujung pembelajaran. Ingat pesan ibu, selalu jaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan.
selalu semangat belajar dari rumah. Oke, mudah-mudahan kalian paham dari yang Ibu sampaikan tadi. Ingat, jangan di skip, melainkan pahami pelan-pelan, kalau perlu berulang-ulang. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.